Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat KPI, bagaimana kabarnya? Semoga sehat walafiat. Nah, di kesempatan kali ini, saya Alvina Damayanti dan teman saya Mirdea Sumanti, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang profil IDN Media. Nah, siapa sih yang nggak tahu di perusahaan ini? Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan terbesar di Indonesia loh. Nah, di sini kami akan mengulas tentang profil IDN Media, biodata CEO IDN Media, cabang-cabang IDN Media, dan penghargaan apa saja sih yang diraih oleh IDN Media. Pengen tahu? Yuk simak penjelasannya. Profil IDN Media. IDN Media merupakan salah satu perusahaan media berbasis teknologi dan platform konten yang didirikan pada tanggal 8 Juni 2014, bertempat di Surabaya oleh kakak beradik, yakni Winston Utomo dan William Utomo. Nah, apa sih tujuan mereka mendirikan perusahaan media ini? Tujuan mereka membangun perusahaan ini untuk memberikan informasi yang akurat, seimbang, bermanfaat, positif, dan pada akhirnya menjadi suara milenial dan Gen Z di Indonesia, serta membawa dampak positif bagi masyarakat. Jadi, pada tanggal 8 Juni 2014, IDN Media Surabaya sudah memiliki beberapa branding house, yaitu 2 digital media pada 4 tahun terakhir, yakni IDN Times dan Pobela.com. Dan pada 6 tahun berjalan, IDN sudah menaungi 4 digital media, yaitu IDN Times, Pobela.com, Popana.com, JJWP ID, Duniaku.com, dan IDN Creator Network. Dan pada tahun 2020, portal media IDN ini sudah bertambah 2, yakni ada IDN Programatik OOH dan IDN Pictures. Visi IDN Media. Nah, sejak didirikan pada tahun 2014, IDN Media memiliki visi yaitu mendemokratisasi akses ke informasi yang akurat, seimbang, berguna, dan positif, yang pada akhirnya menjadi suara milenial dan Gen Z di Indonesia, serta membawa dampak positif di masyarakat. Berikut biodata CEO IDN Media. Nama lengkap Winston Utomo, lahir di Surabaya pada tanggal 23 November 1990. Kewarganegaraan asli orang Indonesia. Profesinya sebagai direktur utama dan pengusaha. Nah, ia terlahir di keluarga yang cukup berada, jadi tidak heran jiwa pembisnisnya memang sudah terasa sejak kecil, mengingat kedua orang tuanya memang sebagai pengusaha di bidang properti. Setelah lulus SMA, ia melanjutkan studinya di University of Southern California, Marshall School of Business pada angkatan 2012. Setelah itu, ia meraih gelar Master of Science di Columbia University pada angkatan 2014. Jadi bagaimana sih ceritanya Winston Utomo ini mendirikan sebuah perusahaan media? Awal didirikan perusahaan IDN Media ini berawal dari Winston Utomo yang hanya iseng membuat sebuah artikel dan di-up di kanal situsnya yang bernama Indonesia Times dan diluncurkan di keesokan harinya. Nah, siapa sangka sih artikel buatannya itu menjadi viral dan tersebar di mana-mana dengan waktu 1 hari saja. Akhirnya Winston Utomo mulai berpikir ini adalah peluang besar dan ia juga menyadari hasratnya untuk mengembangkan situsnya. Dan agar tidak terganggu dari pekerjaannya, ia memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya di Google di Singapura demi fokus untuk membangun sebuah perusahaan media. Jadi bersama saudaranya William Utomo, Winston Utomo resmi mendirikan sebuah perusahaan media pada tahun 2014. Nah, Winston merancang perusahaan ini menjadikan sebagai media online yang menyajikan konten word sharing yang trending dan relevan untuk generasi muda di Indonesia. Nah, itulah cerita Winston Utomo mendirikan sebuah perusahaan IDN Media. Selanjutnya, cabang bisnis IDN Media akan diterangkan oleh teman saya, Mirdea Sumanti. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya yaitu cabang bisnis IDN Media. IDN Media mempunyai 9 cabang bisnis, yakni IDN Times, Pobela.com, Popmama.com, Yami, JJYP.id,
Duniaku.com, IDN Creator Network, IDN Programmatic OOH, dan IDN Pictures. IDN Times, media digital multiplatform berita dan hiburan. Untuk saat ini, IDN Times dipimpin oleh Uni Zulfiani Lubis sebagai pimpinan redaksinya. Untuk IDN Times ini lebih fokus kepada berita-berita dan hiburan. Yang kedua yaitu popbella.com, media digital multiplatform tentang fashion, kecantikan, kultur pop, dan gaya hidup untuk perempuan milenial dan generasi Z di Indonesia. Popbella.com ini lebih fokus kepada perempuan, jadi para perempuan bisa mencari tahu tentang fashion, tentang kecantikan, dan kultur pop lainnya. Selanjutnya yaitu popmama.com. IDN Media mendirikan popmama.com pada tahun 2018. IDN Media meluncurkan website ini untuk digunakan para mama milenial di Indonesia. Karena di website ini para mama bisa diberikan tips dan trik, contohnya seperti cara mengatur pola asuh anak, cara mengatur pola makan anak dengan baik. Yang keempat yaitu Yummy. Untuk Yummy sendiri berbeda dengan cabang bisnis lainnya, karena cabang bisnis yang ini merupakan sebuah aplikasi, di mana aplikasi ini menyediakan resep-resep makanan untuk para penggemar yang mencari tahu tentang resep makanan. Di aplikasi Yummy ini terdapat 3 fitur, yakni yang pertama, menyediakan resep makanan. Yang kedua, menyediakan tutorial masakan. Selain menyediakan resepnya, di aplikasi Yummy tersendiri ada tutorialnya. Dan yang ketiga yaitu mempunyai komunitas yang bisa dimanfaatkan antar pengguna. Jadi antar pengguna aplikasi ini bisa memberikan resep-resep yang dimiliki kepada pengguna lainnya. Selanjutnya yaitu ggYp.id. Website ini didirikan pada tahun 2019 dan IDN Media mengumumkan telah mengakuisisi situs ggYp.id. Website ini lebih cenderung kepada olahraga teknologi atau e-sport. Olahraga elektronik ini bisa memberikan kita beberapa berita terbaru sampai memberikan jadwal turnamen yang terbaru. Selanjutnya yaitu dunia.com. Sebelum menjadi dunia.com, website ini dinamai dengan duniaku.net. Website ini berdiri sejak tahun 2019. Hampir sama dengan website ggYp.id, duniaku.com ini ada berbagai macam game, anime, teknologi, dan kultur geek. Karena di dunia.com ini terdapat isu-isu yang terbaru yang disukai oleh milenial dan generasi Z di Indonesia. Selanjutnya yaitu IDN Creator Network. Platform ini yang menghubungkan brand dengan influencer, selebriti, dan kreator lokal maupun internasional untuk mendukung aktivitas brand yang optimal. Jadi website ini dijadikan sebagai jembatan untuk para kreator dan brand agar mereka bisa memasarkan
brandnya atau memberikan iklan. Selanjutnya yaitu IDN Programmatic OOH, sebuah platform yang melayani iklan luar ruangan. Tapi iklan ini fokus pada format layar LED yang terpasang di bagian atas mobil. Yang terakhir yaitu IDN Pictures. Pada tahun 2020, IDN Media secara resmi meluncurkan IDN Picture. Untuk IDN Picture ini lebih fokus kepada film yang berbasis teknologi, yang fokus pada cerita dan data untuk membuat konten film atau video yang menarik bagi milenial. Salah satu film yang sudah dirilis oleh IDN Picture yaitu berjudul Balada Si Roy, yang diluncurkan pada tahun 2020 lalu. Selanjutnya, beberapa penghargaan yang dimiliki oleh IDN Media. Yang pertama yaitu pada tahun 2018, IDN Media memenangkan penghargaan Best Performance Management System, Best Retention Strategy, dan Best Startup pada tahun 2018. Tidak hanya sampai di sana, pada tahun 2020, IDN Media kembali memenangkan 3 penghargaan dari One IFRA atau World Association of News Publishers dalam Asian Digital Media Award tahun 2020. Ketiga penghargaan tersebut meliputi kategori Best in Lifestyle, Sport, Entertainment Website or Mobile Service, Best Native Advertising atau Branded Content Campaign, dan Best in Audience Engagement pada tahun 2020 lalu. Untuk page selanjutnya yaitu kita bisa lihat logo dari cabang bisnis IDN Media mulai dari IDN Times, popmama.com, ggYP.id, IDN Creator Network, duniaku.com, Yami, IDN Programmatic OOH, popbella.com, dan IDN Pictures. Selanjutnya, untuk tahun berdirinya cabang IDN Media yaitu pada tahun 2014, yakni IDN Times, dan tahun 2016 yakni popbella.com, dan pada tahun 2017 yakni IDN Creator Network, dan pada tahun 2018 IDN Media mendirikan popmama.com. Untuk tahun 2019 sendiri, IDN Media mendirikan 3 cabang sekaligus, yakni ggYP.id, duniaku.com, dan Yami. Yang terakhir pada tahun 2020, IDN Media mendirikan 2 cabang bisnis, yaitu IDN Programmatic OOH dan IDN Picture. Mungkin sekian presentasi dari kami, dan terima kasih karena sudah menonton video presentasi kami sampai selesai. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.